Hai semuanya, welcome back bersama gue Jashar. yang gue TJ. Kita balik lagi di Cenut Cenut Podcast. Kita balik lagi di topik yang kita udah bahas dari episode-episode sebelumnya. Kita kan dari kemarin kita ngomongin tentang buah-buah roh. Jadi kita hari ini lanjut ke buah-buah roh berikutnya, which is Patience and faithfulness. Oke. Dan sebelum masuk ke situ, kalau misalnya kayak ada yang ketinggalan nih, ini soalnya udah kayak episode kesekian gitu kan, Keberapa, mengenai Jess? yang kayak buah-buah roh. Ke episode kelima mengenai buah-buah roh. Jadi kalau misalnya yang ketinggalan nih kayak mana episode 1, 2, 3, 4-nya, kalian bisa aja langsung binge watch atau binge listen sebelum dengerin yang ini. Iya, dengerin itu dulu 4 episode sebelumnya baru episode sini. Anyway, kita hari ini bakal yang tadi Jasar ngomong, kita bakal ngomongin tentang patience and faithfulness. Menarik ya, soalnya kayak patience sama faithfulness tuh kayak agak jauh nggak sih, kayak Agak jauh tapi somehow related lah gitu. related. Gue suka deh kita hari ini ngomongin patience, soal something yang kayak buat gue tuh kayak apa ya, kayak topik yang seru banget, apalagi kayak lately, tau gak sih, mungkin kayak patience is something yang buat kita tuh kayak is something very expensive. Soalnya kayak buat gue kayak di zaman yang kayak udah semuanya serba instan gitu kan. Lo mau gue tahu kita generasi instan. Kagak, gue enak aja, gue nggak generasi instan. Kita kan dari generasi yang lebih tua, kita masih ada ngerasain rasanya. Dulu lah, pas lagi kayak zaman-zamannya yang kayak internet apa sih? Modem pasti harus pakai colok, gue lupa namanya. Pokoknya colok lah gitu kan, colok. And itu harus kayak kalau ada tuh ninutnya dulu terus gitu kayak buset mau buka satu website aja kayak tunggu 20 menit baru kayak actually ke load. Ini anak-anak yang tahun 2000 ini pasti nggak ngerti nih kayak gini rasanya. Dulu gue mau buka internet aja tuh dimarahin sama bokap karena bokap harus telepon. Iya, terus harus gantian ke telepon. Dimarahin. Sekarang semuanya kayak you actually do it on your phone gitu. Yeah, Lu exactly. browse website yang kebuka dalam kayak 5 second and then lu bisa telepon orang. Iya. Jadi kayak Lu pernah nggak kirim surat? Enggak Pernah kan? Nah, gue masih zaman pakai kirim surat, pakai perangko. Anak-anak zaman sekarang mana pernah? Gue kayak gini kayak tua banget kesannya. Iya, sih. Tapi by the way, sebenarnya TJ nggak tua-tua banget, Iya. cuma mungkin terlihat. Nggak ada. Lu bisa ngeliat gue sekarang nggak kok. Anyway, nggak tau. Personally gue juga pikir awal-awal tuh kayak patience is quite a hard topic, especially buat gue karena gue bisa dideskripsiin sebagai orang yang kayak sebenarnya in general nggak sabaran. Sama dong, gue juga. Iya, lu juga sih. Gue juga ingat soalnya baru tadi pagi actually ada teman gue yang kayak tanya gue, Jess, lu pernah bikin puzzle nggak sih? Terus gue kayak puzzle? Enggak sih, gue nggak sabaran gila kayak harus connectin satu-satu sebiji kecil-kecil gitu kayak. I think in general kayak untuk hal-hal kayak gituan, gue nggak terlalu sabaran. Tapi obviously kayak throughout the life kita bakal belajar gitu loh. Kayak emang harus gitu loh. Kayak kita harus sabar gitu dan ya eventually kayak bakal ujung-ujungnya kayak bisa di-pair dengan faithfulness. Nah, jadi lu nggak pernah bikin puzzle sampai sekarang? Kayak enggak, mungkin pas kecil ya, kayak yang puzzle-nya gede-gede gitu. Tapi kalau kayak pas lagi karantin kemarin bikinnya kayak kecil-kecil gitu, gue nggak bisa sih. Gue di waktu itu dibeliin Lego, basically kayak selesainya tuh 2 minggu atau lebih. Iya. Itu tuh benar-benar kayak dibikin dari satu blok per blok kecil banget. Itu benar-benar kayak satu jadi kayak satu buku gede banget. Kayak gue nggak sabaran deh, tipenya kayak nggak betah aja gitu loh, kayak nggak bisa sih. It's very interesting. Soalnya kayak apa namanya kayak sabaran padahal itu salah satu hal yang Tuhan kayak mau kita punya gitu kan. Tuhan ajarin, bener Tuhan tuh kalau ngomongin kita baca di Alkitab itu selalu Tuhan tuh ngajarin tentang kesabaran. Karena dalam Tuhan kayak nggak pernah ada yang instan, iya nggak sih? Iyalah. Tuhan tuh benar-benar mau proses. Kayak proses itu ngomongin apa waktu ngomongin kesabaran gitu kan. Iya, makanya. Tuhan mau kita bersabar, tapi dunia lu berasa nggak sih dunia tuh benar-benar mau ini sekarang? Semuanya serba instan. Iya, semuanya cepat gitu. Dulu kita mana ada yang namanya Amazon Prime. Amazon Prime 2 hari datang. Iya. Kayak zaman dulu mah kalau misalnya harus beli something kayak tunggu 2 minggu baru datang. Iya. Kadang-kadang gue udah lupa mau beli apa, terus tiba-tiba kayak 2 minggu kemudian ada barang. Kadang-kadang kalau gue dulu misalkan gue nggak ngomong kayak 20 tahun yang lalu deh, gue ngomong kayak misalnya even kayak 10 years ago. Iya. Masih zaman-zaman kayak mesti beli barang di eBay. Lu pernah beli barang di eBay? Pernah. Gila, itu benar-benar tuh datang itu bisa 2 bulan. Itu benar-benar kayak lama banget. Sekarang kayak dalam pakai Amazon Prime tuh 2 hari nyampe. 2 hari nyampe kan, makanya. Makanya gue bilang kadang-kadang lu udah lupa pesen apa, tiba-tiba kayak loh, tiba-tiba ada barangnya. Nah, makanya itu gue bilang tadi kenapa kayak topik ini tuh patience tuh menarik banget. Soalnya kayak trennya tuh benar-benar kayak bertolak belakang sama yang tren dunia sama tren Tuhan. Tuhan tuh kayak bertolak belakang. Iya. Trennya Tuhan tuh kayak oke, kita harus bersabar kayak
ada waktunya Tuhan, kita harus bersabar. Ada tapi prosesnya. Kalau trennya dunia kan kayak benar-benar semakin kalau bisa semakin dikat waktu proses waktunya kan gitu. Benar. Tapi makanya menurut gue jadi kayak itu dia kayak kesabaran tuh harus something yang kita punya, apalagi di era-era kayak sekarang yang kayak semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Kita ngelihat orang-orang lain kayak kok geraknya cepet banget, tapi mungkin ada di beberapa waktu kita bergeraknya tuh lebih pelan, bukan lebih lama, mungkin kayak lebih pelan, tapi kita tuh lagi ada di proses itu gitu. Jadi makanya kesabaran itu kita juga harus punya, dan kita harus kayak istilahnya menurut gue kayak quote on quote latih gitu untuk menjadi kayak habit kita untuk kita bisa kayak bersabar gitu. Gue setuju banget. Menurut gue patience itu bukan dari kecil udah langsung lu dapet punya patience kayak gitu. Patience itu something yang kayak kita cultivate itu bahasa Indonesia apa sih, kayak kita kayak rawat. Cultivate. Ya kayak gitulah ya. Jadi kayak kita mesti benar-benar kayak kita build dari kita latih gitu. Makanya kita harus latih secara conscious, dan kayak menurut gue eventually kalau misalnya lu latih secara conscious, lu jadi kayak tahu kayak oh ya emang lu harus jadi patience, and then eventually kayak lu jadi lebih bisa committed gitu. Lu lebih bisa memunculkan komitmen gitu di era yang kayak semuanya serba cepat. Lu ada nggak misalkan kayak something yang lu bisa share, misalkan kayak ngomongin tentang kayak patience gitu kan. Obviously orang udah tahu lah ya, orang udah tahu kalau lu harus patience. Semua orang harus orang yang nggak kenal Tuhan pun tahu gitu loh. Lu harus sabar. Lu ada nggak cerita misalkan kayak yang lu bisa share, misalkan kayak harus sabar gitu kan, kayak gimana gitu loh. Makanya, apalagi tadi gue bilang gue orangnya nggak sabar, yang bikin puzzle nggak bisa gitu kan. Gue juga nggak sabar nih. Makanya, kalau misalnya buat gue, kalau pas lagi gue di momen dimana gue actually bener-bener kayak gue sadar kayak gue harus sabar, dan yang paling pentingnya tuh gue actually harus faithful gitu terhadap kayak timingnya Tuhan. Itu pas waktu gue lulus kuliah, dan gitu kan obviously kayak harus cari full time job kan. Nah, gue pas lagi lulus kuliah, gue tuh emang sengaja gitu kayak break 1 bulanan lah gitu. Gue gak mau cari kerja dulu, kalaupun nyari kerja kayak asal-asalan. Abis itu baru setelah sebulan lulus gue baru kayak oh ya gue mulai serius nyarinya. Tapi kayak mungkin gue juga agak sombong kali. Soalnya gue tuh mikir kayak gue kan co-op, udah ada gue co-op gitu, tapi cuma 8 bulan. Soalnya gue gue nggak selesaiin programnya. Ternyata soalnya lama banget, gue baru sadar kan. Terus dari itu gue kayak gue udah running out of time, udah gue co-op 8 bulan. Tapi menurut gue kayak co-op gue quite practical. Waktu itu gue kerjain kayak social media coordinator di co-op. Jadi gue pikir kayak for my full time job I'm gonna get it easy. Paling kayak udah waktu sebulan 2 bulan gue dapet. Gue kayak lumayan sombong lah at the time menurut gue. Jadi gue kayak apply banyak, tapi udah sebulan datang 2 bulan datang, gue actually kayak nggak dapet offer. Kayak even dapat interview aja tuh dikit banget gitu. Terus gue jadi mikir kayak, aduh, kenapa ya? Kayak kenapa orang-orang kayak, udah gitu gue liat angkatan gue gitu kan, kayak mungkin beberapa dari mereka udah mulai cari kerjaan way before mereka lulus, gitu. Jadi mereka emang udah lebih cepat. Tapi mereka udah dapat kerjaan. Jadi gue nggak sabaran gitu kan, kayak mana nih kerjaan buat gue, mana nih kerjaan buat gue. Akhirnya gue mulai mikir kayak should I kayak lower my standard. Udah gitu gue pikir-pikir kayak gue kan fresh grad, gue harusnya kayak terima apa aja gitu kan. Tapi abis itu kayak orang-orang bilang kayak jangan dulu, kayak lu cari lagi. Sampai akhirnya dapet nih 1 interview. Terus kantornya lumayan interesting, actually kantornya deket banget sama gereja. Nah jadi udah gitu tuh gereja tuh kayak lagi masih ada yang morning prayer tower kan. MPT. Kayak jam 6 apa jam 7 gitu kan waktu itu. Jadi gue pikir kayak wah ini kayak dikasih sama Tuhan nih, kayak gue dikasih kantor deket sama gereja, kalau misalnya gue dapet gitu ya. Jadi gue pernah nanya, emang lu pernah kayak MPT? Iya, karena gue selalu bilangnya kayak gue gak bisa bangun jauh gitu kan. Tapi kalau misalnya gue dapet kerjaan ini kayak jalan Tuhan nih, gue jadi bisa datang ke MPT, gue bisa ke kantor ini, perfect gitu kan. Tiba-tiba pas lagi udah di interview segala macem, dia kan obviously gue apply full time job kan. Terus udah gitu dia kasih tau gue, tiba-tiba dia ngomong gini, oke Jessica, gue udah interview selesai semuanya, I really like you, tapi gue suka 2 kandidat, lu sama orang lain. Jadi gue mau hire lu berdua, cuma kerjaan lu jadi part time. Terus gue langsung main taken aback kan. Gue kayak ya Tuhan, gue berdoa kayak Tuhan, gue udah sabar kayak 3 bulanan untuk dapat interview ini, and then kayak dia bilangnya gasnya part time gitu, which is kayak nggak sesuai dong sama apa yang gue mau gitu. Jadi gue jadi nanya lagi kayak apakah ini emang buat gue, atau gue terima, atau gue kayak gimana gitu. Gue bingung banget gitu kan. Tapi habis itu kayak gue berdoa, gue pikir-pikir, gue juga tanya Andri gitu kan. Terus dari kita kata dia kayak udahlah, mungkin ini kayak
something yang kayak mungkin dibukain dikit jalannya tapi sama Tuhan tuh sebenarnya ditutup gitu kan. Terus gue kayak dalam hati tapi aduh gue nggak mau sabar lagi gitu loh, gue nggak mau tunggu lagi gitu untuk dapat kerjaan lagi karena who knows gitu. Tapi akhirnya kayak yaudah, akhirnya gue tolak kerjaan itu. Terus yaudah gue tunggu lagi, gue bersabar lagi, gue berdoa lagi gitu kan untuk dapat kerjaan lagi. And eventually akhirnya gue dapat satu interview. Terus kayak oh my goodness, itu benar-benar kayak benar-benar jalannya Tuhan banget sih. Gue kayak interviewnya aja telat. Oh ya? rumah gue di New West dan gue kayak interviewnya telat. Gue nggak ngerti lagi kenapa. Kelamaan makan ya? Gue nggak ngerti. Gue telat kayak 5 menit, 10 menit. Jadi gue udah deg-degan banget kan. Pas masuk orangnya juga quite intimidating. Gue udah kayak aduh, gue deg-degan banget segala macam. Tapi benar-benar puji Tuhan kayak kayak itu nunjukin gitu loh, kayak buah dari kesabaran gue. Akhirnya gue actually dapat di role itu dan gue kerja di sana kayak setahun dan menurut gue itu something yang kayak actually benar-benar sesuai sama apa yang gue mau gitu. Ini company lo sekarang? Bukan. Oh, udah beda lagi. Nah, lucunya actually gue ke-revert ke company yang sekarang itu gara-gara company gue yang sebelumnya. Jadi kayak manajer gue tuh dulu sebenarnya kerja di company itu. Jadi kayak gue di-revert ke manajer gue yang sekarang. Jadi gak tau sekarang kayak maksudnya looking back kayak gue ngeliat kayak ya ampun dulu gue kayak bener-bener sabar dan gue kayak endure lah that moment of waiting in the middle of kayak semua orang udah dapat kerjaan segala macam. Gue endure that moment tapi ujung-ujungnya puji Tuhannya Tuhan nunjukin jalan yang lebih tepat dan itu malah jadi stepping stone gue untuk sekarang. Oh, berarti bener-bener kayak ada buahnya ya, lu ada buahnya, ada reasonnya kenapa Tuhan mau lu ngelewatin itu semua gitu kan. Lu nggak dapat langsung begitu lulus langsung ketemu sama company itu. Iya. Makanya gue juga jadi mikir kalau misal waktu itu gue pilih kayak shortcutnya, pilih jalan instan ya kayak oh gue maunya dapat kerjaan now, gue mungkin nggak end up where I am right now gitu. Mungkin gue kayak di jalan yang lain yang mungkin gue nggak terlalu suka gitu. Cuma karena gue kayak pengennya, pokoknya yang penting gue dapat kerjaan sekarang, gue nggak mau tunggu, gue gengsi gitu istilahnya kalau misalnya gue harus tunggu buat kerjaan. Pas gue nanya lo nih, kayak misalnya pas lagi zaman nunggu, pas lagi nunggu tuh, pas lagi dari kayak lagi lu mulai nyari sampai lu dapet, enak gak sih pas nyaman nunggu? Enggak lah, gak enak lah. Apalagi kayak maksudnya namanya juga baru lulus gitu kan, terus kayak orang-orang pasti tanya kayak jadi kapan dapat kerjaannya? Aduh gila, lo kayak bener-bener kayak pressure banget. Padahal dalam hati kayak gue nggak dapet interview, gue nggak dapet offer, terus kayak gue mau ngomong apa gitu kan? Kayak those kind of things sih. Menurut gue kayak obviously nggak enak lah, sengsara. Gitu. Gue bisa relate banget nih kayak cerita kayak gini nih. Soalnya of course semua orang gue yakin banget S1 pasti pernah diuji kayak sabaran ya, kayak in one way or another. Kayak lu mungkin kayak ketemu orang yang nyebelin lah, atau misalkan kayak lu lagi apply kerja nggak dapet lah atau kayak gimana. Kalau gue malah ceritanya kayak pas gue pertama kali mau ke Kanada, ke Vancouver. Wah hebat, lu langsung share. Gue baru mau tanya kayak lu pernah nggak ada example? Kan gue nggak sabaran. Iya, makanya gue nggak sabaran. Oke lah, boleh lah. Jadi sekarang gue juga belajar juga dari ini. Jadi kayak pas yang pertama kali gue ke Kanada, back off dulu. Jadi kayak pas gue tuh lulus bulan kayak SMA tuh bulan apa sih, kayak bulan Juli gitu ya. Teman-teman gue semua udah apply gitu kan. Ada bahkan banyak yang udah kayak uni prep. Jadi kayak mereka udah tahu lah mereka mau kemana gitu kan. Gue masih apply waktu itu. Gue mau ke Singapura karena waktu itu back then Singapura was a thing. Bener-bener kayak semuanya semua orang ke Singapura. Semua orang pintar ke Singapura. Semua orang pintar tuh kalau bener-bener kayak brainy itu pasti ke Singapura. NTU gitu kan. Makanya gue gak pernah ke Singapura. Bokap gue pengen banget gue ke Singapura. Kayak dia berharap anaknya pintar, cuman kayak sayangnya nggak gitu ya. Nah, jadi kayak gue udah apply ke beberapa univ. Bahkan semuanya. NTU, NUS, SMU, ya pokoknya itu yang gue hafal. Gue udah apply semuanya, percaya atau enggak, semuanya ditolak. Benar-benar ditolak dan ditolak juga bukan yang cepet gitu, ditolak lama. Jadi gue lulus. Jadi lu ada momen untuk kayak, lu actually nunggu gitu sampai. Even worse. Jadi gue bulan Juni itu kan gue lulus kan. Gue belum tahu gue mau di mana. Gue masih apply di Singapura, ditolak-tolakin kan. Akhirnya gue nggak tahu itu mau kemana. Akhirnya apply ke Australia. Tapi Australia itu sebenarnya bokap gue tuh nggak setuju kalau gue mau ke Australia. Lot of reasons lah, kayak bokap gue banyak dengar kayak lot of feedback gitu ya. Nunggu lagi. Jadi kayak benar-benar kayak nunggu. Tuhan bikin gue nunggu 6 bulan. Oh, lama juga ya. Tuhan bikin gue nunggu 6 bulan. Sampai benar-benar kayak 6 bulan itu bisa dibilang kayak salah satu waktu paling susah gue, kayak benar-benar kayak
6 bulan tuh nggak pasti, bener-bener kayak nggak ada kejelasan. Karena apply ke Australia, udah apply, udah keterima, cuman kayak nggak pernah, tau gak sih, nggak pernah kayak bener-bener kayak oh udah pasti ke Australia, karena bener-bener kayak leave it up in the air banget. Nah, bener-bener Tuhan kasih tau gue ke Kanada itu 2 minggu sebelum gue ke Australia. Jadi gue bener-bener kayak gue udah semuanya udah siap di Australia, gue udah oke. Gue tiba-tiba one day gue lagi ke expo aja, expo. Biasa orang Indo kan sering tuh hari education expo gitu-gitu. Kita ngeliat Kanada. Sebenarnya Kanada itu bukan buat gue, karena gue udah pemikiran 2 minggu lagi gue nggak tahu ngapain gue ngeliat Kanada. Sebenarnya buat Wilson gitu kan. Ngeliat dia kayak dulu nanti misalnya dia mau ke Kanada, dia pengen ke Kanada kayak gimana. Kita ke expo siang-siang, malam-malam kita bilang you know what, cancel kita ke Kanada. Wow, langsung cepet banget, jadi kayak prosesnya 6 bulan, terus tiba-tiba kayak 2 minggu sebelum maksudnya 6 bulan itu lama gitu kan, dan 2 minggu tuh kayak cepet banget gitu. Bukan 2 minggu, lu bikin decision untuk ke Kanada kayak within overnight gitu. Bener-bener kayak dalam less than a day langsung kayak you know what, kita dapat kayak peace-nya dari Tuhan, kita ke Kanada. Bener-bener dalam 2 minggu itu kita urusin, akhirnya kita di sini. Kelihatannya gampang gitu kan, tapi pas lagi ngejalaninnya itu, wah gila banget. Itu bener-bener ya, jujur kayak rasanya tuh frustasi banget, kayak ngeliatin teman-teman udah kayak satu di sini, satu di US, Australia, Singapura, di mana-mana. Kayak pas lagi di umur-umur segitu, kita kan baru lulus SMA 17, 18 gitu. Kita masih lumayan kayak ababil lah gitu kan. Kita lumayan gampang terinfluence dengan orang gitu, dan kita lebih gampang untuk kayak terpengaruh dengan orang lain gitu, karena kita belum terlalu independen gitu kan. Jadi kayak the fact kayak pas umur 17-18 tuh ngeliat orang lain kayak oh udah kuliah segala macem, gua gimana gitu, kayak susah banget sih. Banget. Nah, tapi menurut gua itu malah salah satu momen paling penting dalam hidup gua. Kenapa? Karena di situ gua melatih. Karena gua baru ngerti koneksinya patience sama faithfulness. Karena Tuhan uji gua, diuji kesabaran gua. Karena Tuhan gak langsung kasih nih lalu ke Kanada gitu. Tuhan kasihnya 6 bulan lagi. Tuhan uji faith gua. Masih bisa nggak kayak tetap bersabar. Masih bisa nggak tetap bersabar, karena masih bisa bersabar dan kayak masih bisa berharap dengan dia dan beriman. Karena jujur ada momen dimana pas lagi di 6 bulan itu gue benar-benar kayak merasa kayak you know what, kayak gue nggak bakal gue nggak bakal gini lah, udah gue kayak gue stop di SMA aja cukup gitu. SMA udah selesai. Udah cukup kayak apa namanya di situ aja. Tapi di situ loh benar-benar kayak gue ngeliat ya kayak patience itu menghasilkan faithfulness. Iya. Karena faith itu sebenarnya apa sih, kayak menurut lo kayak faith itu, menurut lo apa faith apa? Faith, ini gue nggak tahu sih bener apa nggak deskripsinya ya. Tapi kalau menurut gue faith itu adalah ya pengharapan gitu. Harapan. Dan kadang-kadang pengharapan itu, menurut gue balik lagi faith itu adalah pengharapan yang nggak untuk something yang kita nggak bisa lihat. Iya gitu. Benar. Exactly. Itu gue baru lu bener-bener kayak gue baru mau ngomong itu. Kita telepati. Kayak lu faith itu something yang kayak lu mengharapkan something yang lu nggak bisa lihat dan lu nggak bisa lu nggak ada gitu. Kalau misalnya lu faith itu nonton something yang udah ada sekarang, itu bukan faith, itu namanya itu fakta gitu kan. Sama aja kayak tadi kita cerita gitu kan, pengalaman kita kayak mungkin gue nunggu kerjaan 3 bulan, lu nunggu sekolah 6 bulan, kayak oke, sekarang kita ngomongnya gampang gitu, tapi kayak pas lagi kita di bulan kedua deh gitu kan, di bulan kedua kita nunggu itu, ya kita kan istilahnya kayak putting our faith in blind gitu, kita nggak ngelihat gitu kayak what's the future hold for us gitu, kayak kapan gue dapat kerjaannya, kapan gue dapat sekolahnya, kayak gitu kan. Setuju banget, karena waktu itu gue inget banget kayak temen-temen kayak orang-orang yang ngebantuin gue waktu lagi saat-saat kayak gitu, cuma bener-bener kayak udah imanin aja, kayak doa aja, beriman Tuhan pasti bakal sediain. Selalu ngomong kayak gitu, Tuhan bakal sediain. Ngomong mah gampang gitu kan, tapi kejadiannya susah. Nah jadi kayak bener-bener gue baru bener-bener ngerti esensnya kayak kenapa patience itu bisa kayak menghasilkan faithfulness di sana, karena diuji, karena ada ujiannya juga loh. Karena selalu kita bilang kalau misalkan kayak kita ada faith sama Tuhan atau apa, tapi kalau itu nggak diuji, nggak bisa. Gimana? Iya nggak sih? Itu bakal jadi cuma kayak kata-kata kosong doang, ya nggak? Makanya. Terus begitu menurut gue juga ini sih, kayak kita disuruh bersabar, kita disuruh patient gitu, karena kita juga istilahnya kayak suruh untuk kayak trust the process gitu. Dan kayak menurut gue by going through trusting the process yang Tuhan udah sediain buat kita disitulah kita bisa build our faithfulness juga gitu. Mungkin maksudnya kayak even di awal kita udah ada faithfulness gitu kan, kita udah faithful sama Tuhan, tapi
kadang-kadang ya kayak nggak mungkin kayak levelnya level 2 gitu. Tapi by trusting the process kayak lebih increase aja gitu levelnya menurut gue. Setuju banget, karena proses itu balik lagi nih yang tadi kita ngomong kan, Tuhan itu selalu God is big on proses gitu. Bener kayak Tuhan jarang banget kasih something yang kayak langsung just gitu. Ada kadang-kadang ada, cuman most of the time tuh Tuhan kasih dalam untuk proses gitu. Tuhan juga kenapa Tuhan kayak mau kita kayak gitu biar kita juga bisa belajar komitmen. Iya, betul. Ya dong, kalau misalnya kayak kita minta something terus kita doa, terus tapi kita begitu doa langsung dapet, ya udah kayak gitu. Kalau gitu nggak ada komitmen ya. Bukan kayak Amazon Prime, itu prayer Prime. Prayer Prime. Kalau itu kita harus belajar ke DIB, sama guys. Jadi, kayak biar lu belajar juga ada komitmen, tau gak sih? Kayak misalkan kayak kita ke gereja, atau misalkan kayak kita lagi ke misalkan kayak ke cool atau kemana, ada komitmennya gitu loh. Iya, harus kayak Tuhan juga mau lihat kita tuh committed sama Dia gitu. Kayak kayak tadi lu bilang misalnya ke gereja, saat teduh setiap hari, doa, and all those kind of things. Itu kan maksudnya bukan something yang kayak kita cuma lakuin sekali gitu. Kayak harus dilakuin berulang-ulang gitu. Nah makanya kayak kita bagus banget nih guys, maksudnya kayak di dunia yang kayak menurut gue yang kayak semua itu sekarang serba mau cepet, kayak semuanya serba instan, tapi kita tuh kayak it's good for us to kayak you know what, kayak to take a step back, kayak benar kayak you know what, kayak kita nggak mesti selalu cepet terus gitu loh. Sometimes kayak taking it slow, benar-benar kayak enjoying the process tuh malah lebih bagus daripada kayak kita semua serba instan. Karena kalau serba instan, kalau misalnya gini, lu lihat saya pengen dapetin, lu pengen berubah deh, misalkan kayak dulu. Pengen kurus misalnya. Pengen kurus, dia ngomong, gua nggak ngomong. Kan soalnya udah mau New Year kan, biasa kayak New Year resolution. Diet, tapi tetapnya ya tiap tahun gitu terus. Itu buat episode berikutnya, kita masih kita bakal ngomongin New Year resolution. Iya. Jadi kayak misalnya kayak lu mau kurus, tapi kalau misalnya lu begitu doa Tuhan aku mau kurus, besok lu kurus. Iya. Ya udah, itu namanya bukan beriman lagi gitu kan. Iya. Jadi kayak terus begitu menurut gua kayak gitu apresiasinya tuh juga kurang. Karena tuh kayak langsung dapet gitu kan. Kayak misalnya kayak Tuhan aku mau kurus, besokannya kayak buset badan gua langsung bagus, kayak udah gitu gua bilang doa lagi kayak Tuhan rambut aku mau panjang, langsung panjang. Kayak enggak, you just don't enjoy the process gitu. Kayak kenapa makanya Tuhan juga mungkin ini juga gitu, kayak kenapa Tuhan kasih kita kayak suruh belajar untuk bersabar dan belajar untuk kayak trust the process, karena eventually kita juga bakal enjoy prosesnya gitu. Ya, interesting sih lu ngomong enjoy the process ya. Soalnya kayak banyak orang kan obviously proses tuh nggak enak gitu kan, proses itu selalu yang nggak enak, tapi kayak Jasar bilang barusan kayak enjoy. Iya. Karena menurut gue pas lagi you enjoy the process, di situ lah lu bisa kayak build more character juga gitu. Terus udah gitu di situ lo menurut gue kayak while you're in the process gitu, lu bikin gitu kan komitmen itu gitu. Kayak misalnya let's say balik lagi ke kurus gitu, masa sekarang gue gak mau kurus, tapi let's say gitu kan. Itu kayak di situ kan momen dimana kayak oke, gue harus kayak makannya lebih sehat, gue harus kayak actually workout, and then kayak eventually a lot of people misalnya mereka pada bilang ternyata kayak workout enak ya, terus kayak misalnya kayak tiba-tiba ternyata makan salad tuh enak ya gitu. Tapi kayak gitu aja sebenarnya. Actually salad is good gitu. Tapi gue gak pernah lihat makan salad. Anyway, ya udah kayak I think comment yang key takeaway-nya dari apa yang lu ngomong tadi itu kan kayak enjoying the process itu penting banget. Itu bagus banget tadi lu bilang kayak kita harus, process is not a bad thing. Process is not a bad thing. It's not something to be avoid. It's something to be enjoy. Karena sama kayak misalnya kayak gue keinget kalau misalnya kayak orang masak gitu kan, kayak kenapa sih orang suka masak? Kadang-kadang bingung loh kayak masak, gue tuh masak 2 jam, 3 jam, makan kayak paling 2 menit, 3 menit. 20 menit, ya lu 2 menit, gue 20 menit lah. Ya lu lama sih. Jadi kayak proses itu something yang kayak kita bisa enjoy dan malah kayak something good. Iya, makanya. Oke, jadi kayak paling gue mau nutup aja dengan satu ayat yang gue suka banget dari Roma 5 ayat yang keberapa? Ketiga. Lu coba aja. Iya, mulai dari ketiga sih. Jadi kayak gini. Dan gue bahasa Indonesia aja ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan lanjut lagi, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Nah, kayak buat gue suka banget kenapa di ayat ketiga dia bilang malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Yang tadi lu bilang kan, makanya gue nanya ke lu kan kayak pas nunggu tuh enak enggak? Itu kayak kagak lah. Enggak enak gitu kan? Something yang kayak orang gue bilang tadi kayak mau di avoid, mau kalau bisa kalau nggak mau sengsara,
nggak mau lah. Siapa yang mau sengsara gitu. Siapa yang mau sengsara atau siapa yang mau nunggu. Iya gitu. Makanya. Nah tapi Paulus di kitab ini dia bilang kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, which is kayak completely the opposite dari apa yang kayak kita percaya gitu kan. Percaya kita sengsara tuh is a bad thing. Tapi malah kita bermegah juga. Jadi makanya gue suka banget karena ini kayak it really shows kayak kita sengsara, kita ada di proses. Itu tuh malah kita tuh seneng, kita kayak yang kayak lu bilang kayak enjoy the process gitu. Karena ini something yang kayak istilahnya Tuhan kasih ke kita, dan Tuhan tuh kayak pokoknya maksudnya kayak istilahnya kayak Tuhan kasih kita sengsara dan Tuhan tuh nggak stop di sana gitu. Tuhan kasih kita sengsara tapi dari situ kita jadi dari mana sih kata-kata tulisannya? Oh ya bener gitu, kesengsaraan itu kayak ya pas lagi di proses itu kita jadi timbul ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, nah tahan uji menimbulkan pengharapan gitu. Dan kayak pengharapan tuh kayak faith. Iya, itu dia yang kayak Tuhan kasih gitu kan istilahnya. Jadi ujung-ujungnya tuh nggak mengecewakan. Meskipun it sounds disappointing in the beginning, tapi kayak kita percaya kayak kalau Tuhan yang kasih sengsara itu kayak Tuhan tuh udah ada jalannya lah gitu, dan Tuhan udah setidaknya buat kita. Jadi buat teman-teman, buat kayak yang kalau sekarang lagi misalkan kayak lagi ada masalah, lagi ada dalam proses, misalkan kayak udah doain something belum dikasih sama Tuhan. Hopefully kalian bisa lah kayak learn a thing or two kayak dari kayak maksud kita berdua juga kita udah ngerasain gitu kan. Rasanya tuh nggak enak banget, maksudnya nggak enak banget, sengsara banget lah. Tapi kayak ada kayak Aita bilang kayak kita harus malah bermegah dalam kesengsaraan kita enjoy aja prosesnya karena semuanya itu akan menimbulkan kebaikan buat kita gitu kan. Dan dari patience itu eventually kita akan semakin beriman sama Tuhan, menimbulkan faith in God. Yes. Ya, gitu aja kayak apa namanya? I think this is a very good, I really enjoy the topic about patience, about kayak faithfulness. And kayak gue thank you banget lo tadi udah sharing kayak. Thank you juga. Kayak we learn a lot from each other juga. Actually dari setiap episode juga. Oke. Yaudah itu aja kayak apa namanya kayak dari kita hari ini. Kalau misalnya ada thoughts atau comments mengenai cool topik yang kita lagi bahas nih, kalian bisa juga langsung drop your comments kalau di YouTube atau bisa kalian langsung DM kita di Instagram. Make sure juga kalian follow sosial media kita di BIC @BIC Vancouver di Instagram dan di YouTube juga. Oh iya, YouTube dan Spotify juga. Yes. Kita semuanya ada banyak sih. Jadi kayak apa namanya biar kayak kalian bisa terus apa namanya kayak follow kita, bisa up to date sama episode berikutnya. Yaudah, itu aja dari gua. Oke. Bye guys. Buat semuanya. God bless.